Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Nabi, saderenge Umi badhe tanya yang pertama perbedaan ruh sama sukma. Terus yang kedua titipan teman ini sejatinya kebahagiaan hakikat itu seperti apa? Sampun wonten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaannya ruh dengan sukma? Sukma itu bahasa Jawa nih Pak. Bahasa Quran itu royhan. Di dalam diri kita manusia itu kan ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani itu berbagai macam pos. Ada jantung, ada paru-paru, ada jus-jus apapun, dan itu sesuai dengan porsi dan kerjanya masing-masing. Yes. Terus dari unsur yang kedua adalah ruhani. Nah, ruhani itu di luar jasad fisik. Itu bisa kita sebut sebagai royhan dengan ruh, nyawa dengan sukmo. Apa sukmo itu? Apa nyawa itu? Apa ruh itu? Apa royhan itu? Yes. Di dalam hati seorang manusia, berarti kita nyenggol jasad loh, nyenggol batin. Itu Allah meletakkan dua sifat. Pertama adalah basariyah, kedua adalah basiroh. Di dalam sifat basariyah, itu terakomodir nafsu luruh yang namanya nafsiyah dan amaroh. Nah, nafsiyah dan amaroh ini yang akan mengajak ruh nyawa untuk melalaikan Allah. Akhirnya ditanamkanlah syahwat oleh nafsu. Kalau bahasa Nabi Adam disebut buah khuldi. Siapa yang sudah makan itu akan menimbulkan berbagai sifat-sifat yang tercela. Apakah sifat riya, sifat hasud, iri, dengki, sifat kurang rimo, takabur, mau macam-macam. Yang kesemuanya itu menjadikan ruh itu lalai dari Allah. Dua, ada sifat basiroh. Di dalamnya terakomodir nafsu lawamah ambek mutmainnah, yang sering disebut dalam bahasa Quran, bahasa Indonesia adalah jiwa yang tenang. Dua nafsu itulah, nafsu itu diri. Dua nafsu inilah yang selalu mengajak hatimu untuk teringat pada Allah. Tiap saat dan waktu, dua kelompok ini selalu berperang. Antara basariyah dengan basiroh itu selalu perang. Laksana Rusia dengan Ukraina. Bapak Ibu, bagaimana mungkin basiroh akan menang manakala ruh ini tidak diajarkan, tidak diberi senjata pemusnah massa. Tak bisa. Mana mungkin sifat basiroh dikatakan bisa menjinakkan sifat basariyah? Atau bagaimana mungkin nafsu-nafsiyah ambek amaroh terjinakkan? Lawang dirimu belum membuat dia sebagai budak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin roh itu akan mengikuti ajaran sifat basiroh, lah roh itu masih jadi budaknya hawa nafsu. Hati kolbun itu sebagai jagat atau negara yang diperebutkan oleh sifat basariyah dengan basiroh. Artinya gini Pak, penduduknya hati disebut ruh, ini punya bolo namanya basiroh. Munculnya ada namanya nafsu, bolonya disebut nafsu, nafsiyah ambek amaroh. Ngapunten, bagaimana mungkin
jagate hati itu akan bisa damai. Lawang penduduk itu jadi budake nafsu. Nggak mungkin. Selama ruh menjadi budaknya nafsu, selama itu ruh harus mengikuti undang-undangi hawa nafsu. Nafsiyah ambek amarah. Apa undang-undangi? Wa ma umiru wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratin bisu. Ngejak elek nang Allah melalaikan. Makanya jangan heran jenengan, jangankan di luar sholat, di dalam sholat mengapa kita lalai pada Allah? Di situ. Jadi tiap saat dan waktu jenengan tidak akan pernah menang karena jadi budaknya hawa nafsu. Nah, mengapa kita menjadi budaknya hawa nafsu selain alasan karena sifat basyiroh tidak dibekali, tidak menerima ajaran dinul haq? Karena jenengan kalih kula niki belum mempunyai peralatan untuk menghalau, melawan yang namanya hawa nafsu. Apa peralatan yang dimaksud? Apa senjata pemusnah massal yang dimaksud? Itulah senjata syahadat secara hakikat. Kalau pewayangan disebut apa? Kalimah soto. Dan purun megang itu, dia tetap selalu jadi budaknya. Karena akal itu sudah membisiki oleh hati atau ruh untuk mengatakan bahwasanya yang berbicara, yang bertausiah itu adalah makhluk. Karena hati atau ruh itu tidak punya filter yang namanya takwa yang dibangun dari sebuah ilmu amal dan istiqomah, maka otomatis ruh itu akan punya rasa, punya iman bahwasanya selain Allah itu yang berperan. Akibatnya seperti itu. Jadi selain daripada alasan ruh tidak punya senjata, ruh itu telah terbisiki kena bisikan oleh akal tentang apa yang dibisikkan nafsu dalam diri jenengan, dalam akal iki. Antara akal dengan hati atau ruh tidak ada filter, maka otomatis roh atau hati mengatakan beriman yang bertausiah itu adalah makhluk. Dan apapun itu makhluk. Ini petanda kalau ruh tetap menjadi budaknya hawa nafsu. Lah, akal yang berperan inilah Bapak Ibu disebut sukmo. Sehingga ketika meninggalnya ruh, iku kadang-kadang wong Jawa koyok-koyok si ono omah. Lah ngoten ya. Ono sing ngomong 40 pamitan klotekan. Iku munu percil. Kok iso tutuk gunung? Nggih, kadang-kadang nyun sewu diweni wedang, rokok. Lah ngoten nggih. Iku jenenge apa? Among-among. Konangan aku tak umbi tenan ya. Bapak Ibu, seakan-akan masih ada pada diri kita. Kadang-kadang sebagai anak ya, kadang-kadang itu adalah sukmo. Nek ruh sudah masuk di dalam barzah dinding bagi mereka yang ahli kitab. Tapi bagi ahli syuhud tidak mengenal barzah. Sebab barzah itu adalah sebuah dinding yang tertutup. Mengapa? Karena barzah Anda di dunia sudah Anda lewati. Dinding yang menutupi ruh, ya tak? Atas kunjorone nafsu terhadap diri kita sudah terbuka. Maka bagi ruh yang sudah makrifat ketika saat di dunia tidak mengalami alam barzah, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Rasulullah dawuh, ruh yang sudah tahu jalan menuju pada Allah kalbarki koyok kilat. Jangan kau kira orang yang mati di medan peperangan karena membela agama mati syahid itu mati, tetapi dia hidup. Sesungguhnya dia hidup, akan tetapi banyak mereka yang tidak mengetahui. Intine ono lagu syair sing mengatakan ben malam Jumat. Iku aku setuju ambek gak setuju. Nggih. Sing kalau gak setuju nih, gak mungkin iso muli mereka terdinding. Tapi bagi beliau yang sudah hatinya sampai pada Allah, ruhnya diberi kewenangan Allah untuk nilai anak putu, untuk nilai murid-muridnya, pengikutnya. Loh, disitulah Pak. Itu semuanya semata-mata atas izin Allah.
itu ruh-ruh yang menjadi kekasih Allah. Tapi ruh ahli hijab tidak akan pernah terjadi hal itu. Sampai kapan? Ila yaumi yub'ats, sampai hari di mana dibangkitkan lagi saka kubur, baru keluar. Jadi barzah itu statusnya Anda tidak akan bisa kembali ke dunia lagi dan tidak akan bisa sampai ke akhirat sampai hari kebangkit. Bagi siapa? Bagi mereka yang ahli hijab. Gampang ini ngomong ini. Oke lah, taruh aja kita jam 12 siang, letakkan di jalan tol, nggak ada mendung, terang benderang sinar matahari, suruh dia berjalan dari arah barat ke timur untuk menuju loket atau gimana. Sampaikah dia sampai di situ? Nggak akan mungkin. Yang ada, yang terjadi hanya satu, kegelapan. Itu orang buta, kegelapan. Seperti itulah. Tapi bagi ahli syuhud, jangankan jalan yang begitu lebar, 1 meter aja, dia berhubung gak buta, dia pasti tahu ini jalan, ini got, ini jurang. Nggak mungkin dia akan minta nyebrang nggak mungkin. Logikanya seperti itu, Pak. Jadi perbedaan antara sukma dengan ruh, sukma adalah roihan, angan-angane akal. Nek ruh adalah angan-angane hati. Ya ruh iki. Nah, dengan iman itulah yang ditaruh Allah di dalam diri ruh, sehingga iman ikut, sehingga ruh itu bisa kembali pada Allah. Hanya satu caranya, ruh harus gandeng ambil iman. Apa sih iman itu? Adalah rasa yang benar, al-haq bil haq. Jadi rasa yang benar menuju pada sesuatu yang benar. Inilah yang sering kita katakan sebagai al-makrifatullah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi, Dok? Kebahagiaan yang hakiki. Gitu, Pak. Ada beberapa pendapat tentang masalah bahagia, sehingga mengatakan kebahagiaan itu di materi. Bagaimana mungkin Kang awak di rumah tangga bahagia nek gak duwe kabeh? Wis gak bahagia. Boten nggih? Bojo anak duwe tapi gak duwe apa-apa. Bagaimana iso bahagia? Arepin rekreasi gak iso. Arep tuku iwak pindang gak iso. Dan dino iwak uyah dicampur di gulu-gulupan. Ya boleh bahagia. Yes. Bapak Ibu, kalau seseorang duweni pendapat kebahagiaan letaknya di materi, mohon maaf, saya juga tidak menyalahkan. Oke, itu benar menurut awakmu. Tapi saya tanya, semuanya dirimu itu baik, sandang pangan papan di dalam dunia mewah, sampai kapan? Batasnya sampai kapan? Kalau itu kau anggap secara bahagia yang hakiki, nggak boleh. Di situ itu ada batas, harus kekal. Nyun sewu, bujumu umur piro? Oh, tesih selawe. Ayu nggih. Wah, wis gak ono. Sak Mojokertone gak ayu selain bujuku. Coba, nek umur 90, ayu nih nanti. Gak iso jawab. Apakah itu dikatakan kekal? Apakah itu dikatakan cantik yang sebenarnya? Jabatan kamu sebagai apa, kepala opok, katanya karena jabatan ini kuasa segala-galanya. Oke. Batasnya kekal apa enggak? Pasti akan menjawab suatu saat kutinggalkan lagi gitu deh. Oke. Ingat, kebahagiaan yang hakiki itu kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang tidak ada putusnya. Itu kebahagiaan yang hakiki. Oke, wis. Kalau Anda terima, apa argumentasi saya terkait kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di mana dikatakan kau bertemu Allah. Urusan lewat latifah apapun silakan. Latifah sama silakan, latifah basor silakan, latifah kalam silakan, latifah kudrat irodah silakan. Yang jelas tidak akan pernah tertipulah dirimu dalam satu kebahagiaan yang hakiki kecuali bertemu Allah. Sampak-sampak Gusti Allah itu lho, ndelok sampeyan sakno.
Iso Gusti Allah iku nyatakno diri ini, ngenalno dirinya terhadap jenengan berbagai sudut apapun. Yang kini aku kekasihmu yang dahulu. Apa itu ndak? Lewat nyun sewu dilewatno salat. Yang aku nok kene yang meniku jenengan wis gak merhatekno. Atine sik nang surga lan nang ganjaran. Wis mancing nang bojone ayu. Cari Allah yang sing ayu iki aku yang sing bagus iku aku yang. Bener gak ngereken? Tutup nang makhluk ke. Maneh nang anak. Wis segala sudut apapun, kejadian sikon apapun, iku sebetulnya Gusti Allah mengenalkan diri terhadap hambanya. Cuman hambanya yang itu kan. Ada hakikatnya seperti itu. Allah mengenalkan dirinya. Dalam hikam mungkin nanti kita akan menemukan keterangan ini. Bagaimana mungkin Allah itu tidak bersifat nyata? Lawang semuanya sikon itu yang mengendalikan Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak mempunyai sifat nyata, ngedeng? Nah, semua persoalan itu yang mengerjakan adalah Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa kami tidak tahu Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki luwih ide daripada urat di lehermu. Nyun sewu mau Gusti Allah ndagel ini. Jadi Gusti Allah ambek nangis. Ini apa sih kucil kere? Bapak Ibu, iku semuanya semata-mata sampai kali kula tidak mau nombok ajarane Rasulullah yang berunsur dinul haq. Oke, cetong ya? Oke, jadi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika saat dirimu bertemu Allah. Nih, ada lagi? Sampun cukup itu ya? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.